Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Inilah, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita di Inilah Berita bersama saya Nondo Adi Pratama. Kami telah memilih 5 berita yang menarik perhatian publik. Apa saja berita tersebut? Berikut informasinya. Bagi Anda pecinta K-pop tentu mengenal NCT 127. Boyband asal Korea ini menggelar konser pada Jumat sore 4 November 2022 di ICE BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Namun beberapa jam sebelum konser, lokasi konser tersebut mendapat ancaman berupa bom. Lokasi konser boyband asal Korea NCT di ICE BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten mendapat ancaman bom. Ancaman ini berupa surat bertuliskan tangan yang berisi ICE BSD 4 November 2022 S0S 11 orang 3 mobil TNT TATP. Tim Gegana telah meluncurkan ke lokasi untuk sterilisasi lokasi konser tersebut. NCT 127 menggelar konser di ICE BSD pada Jumat 4 November hingga Sabtu 5 November. Konser ini akan dihadiri 8.000 penonton. Selanjutnya, di berita hangat yang kedua, polisi terus menyelidiki kasus kisruhnya festival musik berdendang bergoyang yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada pekan lalu. Pernyataan ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin pada Jumat siang. Total, polisi telah memeriksa 14 orang saksi. Kasusnya juga telah dinaikkan dari penyidikan ke tahap penyidikan. Menurut polisi, hasil interogasi mengarah terdapat pelanggaran pidana saat konser festival berdendang bergoyang karena konser mengakibatkan sejumlah orang terluka. Diketahui, sebanyak 27 orang dilarikan ke rumah sakit akibat pingsan yang disebabkan kelebihan kapasitas pada hari pertama konser Jumat pekan lalu. Padahal, panitia penyelenggara mengajukan izin keramaian ke polisi dengan jumlah penonton hanya 3.000 orang. Tapi faktanya, jumlah yang dijual lebih dari 21.000. Akibatnya penonton berlibat dorong-dorongan lantaran tidak bisa masuk ke venue. Festival berdendang bergoyang akhirnya dihentikan aparat kepolisian pada hari kedua pelaksanaannya, yang seharusnya festival dilaksanakan selama 3 hari. Berikutnya berita ketiga, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya diperiksa KPK. Tak tanggung-tanggung, Lukas diperiksa langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan menariknya pemeriksaan bukan di gedung KPK Jakarta, melainkan di kediaman Lukas NMB di Koya Distrik, Muara Tami, Jayapura. Jadi, Ketua KPK harus jauh-jauh datang ke Jayapura demi memeriksa Lukas NMB yang mengaku sedang sakit keras. Pemeriksaan dilakukan Kamis waktu setempat. Dalam foto yang beredar, terlihat Ketua KPK memegang erat tangan Lukas NMB. KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta gratifikasi sejak 5 September 2022. Namun, Lukas NMB selalu mangkir diperiksa KPK dengan alasan sakit. 2 kali KPK memanggil Lukas NMB dan dibalas dengan surat keterangan sakit. Selain Lukas NMB, KPK juga melayangkan panggilan kepada istri dan anaknya pada 5 Oktober lalu. Senada dengan Lukas NMB, keduanya juga tak kunjung muncul di gedung KPK. KPK sudah mengajukan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Lukas NMB kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain dilarang bepergian ke luar negeri, beberapa rekening berisi dana sekitar 71 miliar rupiah yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening istri Lukas NMB turut diblokir atas permintaan KPK. Bahkan, PPATK juga menemukan aliran dana dari rekening Lukas NMB ke kasino judi dengan nilai 560 miliar rupiah. Selanjutnya di berita keempat, Komnas HAM menyerahkan hasil laporan investigasi tragedi Kanjuruhan ke Kemenko Polhukam dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia akibat pengelolaan pertandingan sepak bola yang tidak mengedepankan keamanan dan keselamatan. Komnas HAM menyebut penyampaian laporan ini bagian dari amanat undang-undang, sebab kasus ini melibatkan kepentingan banyak pihak. Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia akibat pengelolaan pertandingan sepak bola yang tidak mengedepankan keamanan dan keselamatan. Komnas HAM mengungkapkan sistem pengamanan menyalahi aturan PSSI dan FIFA.
Ini dapat dilihat dalam perlibatan TNI dan kepolisian yang membawa gas air mata mengatasi kerusuhan di dalam stadion. Komnas HAM juga menyimpulkan PT Liga Indonesia Baru atau LIB tidak mengambil langkah konkret untuk melakukan pengamanan pertandingan dengan resiko tinggi. PT LIB malah mengedepankan kepentingan sponsor bersama dengan pihak penyiar. Tindakan itu tidak hanya melanggar regulasi tetapi juga masuk ranah pidana lantaran mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Televisi swasta penyelenggara siaran live pertandingan di Stadion Kanjuruhan turut dipersalahkan lantaran pihak stasiun TV menolak pergantian jadwal pertandingan karena takut kehilangan sponsor. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule kembali diperiksa Polda Jatim terkait tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule yang sebelumnya mengajukan penundaan kini memenuhi panggilan penyidik. Informasi menarik yang kelima, almarhum HR Soeharto, dokter pribadi Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bakal menjadi pahlawan nasional. Selain itu, terdapat 4 tokoh lainnya yang bakal menjadi pahlawan nasional atas usulan masyarakat. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan telah menyampaikan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Negara telah menyetujui usulan masyarakat itu. Hasil seleksi telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 3 November 2022. Selain HR Soeharto, 4 tokoh lainnya juga telah disetujui Presiden menjadi pahlawan nasional, yaitu KGPAA Paku Alam 8, Raden Rubini Natawisastra, Salahuddin bin Talibudin, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Mahfud mengimbau daerah-daerah asal para tokoh penerima gelar pahlawan nasional mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November yang rencananya akan digelar hari Senin 7 November 2022 di Istana Negara Jakarta. Kalau menurut kawan inilah seperti apa menanggapi berita-berita yang ramai dibahas di media sosial ini? Silakan tulis di kolom komentar dan demikian rangkaian berita hari ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel inilah.com. Ikuti terus perkembangannya. Saya Nondo Adi Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.